paling ketika sakit saya susah untuk minum obat. Tapi kalau kepepet harus minum obat hanya sekedar ultrafilus saja, itu saya merasa nyaman, ya. Mungkin Mas, saya tidak bisa bayangkan. Terkait dengan mabuk pembalut, mabuk asmara enak ya Mas? Mabuk pembalut beda ceritanya. Masalah tersendiri dan imun. Ketika yang bersangkutan sakit, pasti sudah susah obatnya, gitu kan? Susah karena sudah dikasih obat ini tidak bisa dan sebagainya. Nah, di rumah karena istiqomah nih, ya. Ikatan suami takut istri kalau di rumah, ya. Sehingga ini menjadi penting pasti di pendidikan dan pendampingan. Saya juga sadar betul saya punya pendidikan dan pendampingan anak mulai dari keluarga ini yang perlu nanti kita bisa memanfaatkan melalui PKK Dharma Wanita, ya, kelompok-kelompok tertentu untuk ini. Kemudian di sekolah-sekolahnya lembut, tetapi ada juga yang los, ya, ada yang los. Karena saya punya tetangga juga, dia sekolah di sekolah tertentu sama, dia sudah berani mencuri burung untuk bisa memberi sesuatu. Ini yang di sekolah tertentu itu. Betul, jadi ada tarik ulur. Balai POM merasa bahwa itu hanya obat makanan yang bisa dilihat. Tupoksinya pun lebih kepada pengadaan produk, sertifikasi, jadi kaitannya dengan karena izin produk itu kan pasti dari pusat. Kemudian kewenangan pengawasannya langsung itu biasanya lebih dari di kabupaten. Ya, jadi isu yang beredar mengenai mabuk pembalut ini saya amati di masyarakat, reaksinya ini hampir mirip, yaitu kepanikan, ketakutan, terus ada rasa geli, jijik, dan ya yang di Jawa Tengah yang pertama dipopulerkan statementnya dari Pak Suprimarto, ya Pak, ya. Jadi sudah sampai keluar Pak ini, sudah banyak yang membahas gitu ya, baik secara ada media yang memberitakannya secara netral, ada juga yang seperti mengejek, ya, di Indonesia tuh kok sampai seperti itu. Nah, yang ingin kan biar kapok gitu ya, biasanya itu adalah reaksi yang sangat tipikal saya dapatkan di masyarakat, karena mudah memantaunya ya di medsos, tinggal lihat di kolom komennya aja kira-kira masyarakat sepanik apa, kita dengan mudah bisa mengamati di situ. Tapi sekarang yang menangani sebuah masalah dengan dasar kepanikan itu saya rasa tidak akan menyelesaikan masalah. Dasarnya yaitu senyawa psikoaktif. Jadi di sini BNN itu narkotika, ada kalau di kepolisian itu adalah narkoba, ya Pak, narkoba. Jadi konotasi pengertian yang berbeda. Ketika orang kesehatan, ibu-ibu dari Dinkes membicarakan nafsa, ada juga fungsi-fungsi medisnya, ada fungsi-fungsi manfaatnya yang masuk dalam istilah nafsa itu. Jadi dalam sebuah zat yang sama, baik itu sintetis maupun dari alam, dan kemudian yang menangani kepolisian, maka akan muncul pemahaman yang berbeda. Ketika zat yang sama ditangani oleh ibu-ibu dari kesehatan, institusi kesehatan akan perempuan, ya. Tadi bukan hanya pembalut wanita, tapi juga diaper digunakan untuk mabuk-mabukan juga. Jadi kita melihat persamaan di sini. Jadi sebenarnya bukan tentu yang aneh, rahasia dirahasiakan oleh produsennya dan ternyata itu narkoba. Tapi mungkin ada persamaan zat industri yang digunakan. Jadi yang saya tekankan di sini adalah masyarakat tidak sepatutnya panik gitu ya, karena memang zat psikotisnya itu ada. Kita terkenal dengan jamu. Artinya kalau kita selidiki satu-satu yang bikinnya mau dimasukkan dalam pelarangan undang-undang narkotika, saya yakin nanti kerjanya DPR dan BNN itu tiap hari ngurusnya. Nanti kalau sampo ternyata diminum bikin mabuk, dilarang juga. Artinya masalah kita tidak akan selesai. Karena memang penelitiannya belum sangat jelas apa senyawa yang membuat mabuk di dalam pembalut ini. Kebersihan produk popok bayi, tisu-tisu yang kita gunakan ini juga mengandung formaldehid yang sama. Nah, dalam percobaan di laboratorium jadi metanol. Nah, metanol ini adalah senyawa yang sangat akrab dengan kita, ya, alkohol industri, yang selama ini juga digunakan dalam alkohol oplosan yang diminum oleh anak-anak di jalan itu, yang dijual diam-diam sebagai campuran alkohol oplosan yang mematikan itu. Saya kalau boleh jujur angkat tangan, siapa di ruangan ini yang
suka ngopi? Oh, nggak ada ya? Ada yang ngopi? Oke. Ada yang suka coklat? Teh? Oke. Jadi kita semua di sini adalah pengguna senyawa psikoaktif. Bedanya ada yang dilarang oleh undang-undang, ada yang dijual bebas. Artinya yang dilakukan oleh adik-adik kita yang menggunakan pembalut tadi itu pun sudah semakin sulit. Alkohol murah, kalau tadi saya tanya dengan Tony, yang paling murah berapa sih alkohol? Oh, alkohol yang ciu, yang pakai plastik, kemasannya itu 10 karena asli. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga pembalut yang isi 6 itu ada yang harganya 10.000. 10.000 mendapatkan 6. Terus dengan 2 pembalut saja bisa mabok ketika direbus. Jadi apabila beli misalnya merek pembalut yang kemasan isi 6, 10.000 bisa dipakai, murah dari ciu yang literan tadi. Sudah murah. Jadi kita bisa bandingkan di situ betapa harga itu mempengaruhi ketidaksanggupan untuk membeli